Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memprediksi puncak kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia bakal terjadi sekitar 4 hingga 8 minggu ke depan. Dan untuk langsung lebih lanjutnya, kami segera bergabung dengan Ketua Umum PBID, Dr. Daeng M. Fakih. Selamat siang, Dok. Salam sehat selalu. Selamat siang, salam sehat, Mas Tommy. Baik, Dok, nih dengan prediksi puncak Omikron 4 hingga 8 minggu ke depan. Bagaimana kesiapan tenaga medis, Dok, untuk menghadapi hal tersebut? Ya, kami sudah memberikan perintah kepada kawan-kawan untuk terus mewaspadai lonjakan Omikron dan sudah mulai bersiap-siap untuk menghadapi di masing-masing tempat pelayanan yang menjadi tempat pengabdian kawan-kawan dokter ya. Tentunya kami akan juga berkoordinasi dengan semua tenaga kesehatan untuk mewaspadai dan bersiap diri untuk menghadapi gelombang ketiga Omikron ini, Mas Tommy. Baik, dan bicara gelombang ketiga Omikron ini, kalau dari sisi kasusnya sudah banyak sosialisasi bahwa tidak banyak yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, sehingga banyak kemungkinan jumlahnya meningkat isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Nah, bagaimana kesiapan tim medis perihal khususnya untuk yang isolasi mandiri? Kalau yang isolasi mandiri, Mas Tommy, itu dengan koordinasi oleh Kementerian Kesehatan, kami masing-masing daerah itu diminta mendampingi melalui telemedis. Ya, jadi kami sudah sosialisasikan ke seluruh cabang apabila telemedicine itu dibutuhkan oleh pemerintah melalui beberapa platform yang sudah bekerja sama. Kami sudah meminta tenaga-tenaga yang bisa mendampingi. Akan tetapi, Mas Tommy, yang kami sampaikan sebagai masukan kepada pemerintah bahwa bagaimanapun meskipun ini lebih lemah ya virulensinya dari virus yang lain, dan karena virulensinya lebih lemah, kasusnya akan lebih banyak didominasi oleh gejala ringan dan tidak bergejala. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa Omikron ini daya tularnya lebih cepat. Ya, bahkan pakar mengatakan 5 kali lebih cepat. Yang kami khawatirkan pada saat lonjakan itu banyak sekali kasus dalam satu tempo waktu yang sangat singkat, dan ini yang akan mendorong masyarakat untuk berbondong-bondong ke tempat pelayanan kesehatan ingin mendapatkan perawatan yang maksimal. Oleh karena itu, kami memberikan masukan agar juga rumah sakit yang selama ini merawat pasien COVID itu tetap dipersiapkan dengan baik. Misalnya kebijakan konversi dari tempat pelayanan untuk pasien biasa dipersiapkan untuk secepat mungkin nanti kalau terjadi lonjakan dikonversi menjadi perawatan COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sudah mulai ancang-ancang mempersiapkan shelter-shelter isoman terpadu ya, atau terintegrasi. Karena kalau cukup besar jumlah penularan, maka kalau tinggal di rumah sendiri-sendiri untuk dipantau itu memang secara teknis akan menyulitkan tenaga kesehatan yang memantau. Tetapi kalau diarahkan ke tempat isoman terpadu atau terintegrasi, memanfaatkan gedung-gedung yang kosong seperti GOR, sekolah-sekolah atau yang lain, itu akan lebih efisien tenaganya dan lebih efektif untuk memberikan pendampingan, Mas Tommy. Betul. Dan kalau kita lihat dari sisi lain, sekitar 90% transmisi lokal varian Omikron ini terjadi banyak di DKI Jakarta. Sementara kalau kita lihat dari sisi aktivitas masih tergolong normal saat ini, memang PPKM masih masuk di level 2. Nah, namun yang menjadi catatan di sini adalah perihal PPKM 100% yang sampai saat ini masih diputuskan full gitu ya, masih dilakukan. Nah, ini bagaimana rekomendasi dari dokter sendiri, terutama IDI terhadap pemberlakuan PPKM 100%? Ya, jadi memang PTM. Contoh ya, Mas Tommy, aktivitas seperti PTM misalnya masih didorong 100% kecuali yang sudah ada penularan, ada penutupan ya. PTM ini dihentikan atau tidak? Satu tadi karena ada penularan di komunitas tempat sekolah tersebut atau tempat kerja yang lain. Yang kedua,
itu memperhatikan indikator-indikator yang terjadi di lapangan, Mas Tommy. Jadi indikator ini yang sekarang saya yakin pemerintah lagi terus memonitoring dan melakukan assessment lebih ketat lagi. Misalnya indikator positivity rate, ya, kemudian penambahan kasus aktif tiap harinya, kemudian bor di rumah sakit. Nah, dari indikator objektif itu, nanti pasti pemerintah akan secara dinamis, kebijakan-kebijakan itu akan ditentukan berdasarkan indikator itu. Kalau indikatornya meningkat, maka pasti akan PPKM akan disesuaikan dengan peningkatannya akan disesuaikan dengan indikatornya. Nah, sekarang saya yakin pemerintah lagi memonitoring dengan ketat dan terus-menerus melakukan assessment. Baik, sehingga kebijakan dinamisnya pun akan terjadi melihat kondisi yang ada begitu ya, Dok. Oke, Dr. Daeng M. Fakih, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di seputar iNews RCTI. Salam sehat sekali lagi. Baik, Mas Tommy, terima kasih. Terima kasih.